Menjelang bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Tanah Merah menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Darul Hidayah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke pos lintas batas negara Yotekun, Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Maba semua. Jumpa lagi bersama saya Turan Waibro dalam tayangan Infodigol. Edisi hari ini Kamis 19 Februari 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigol selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Menjelang bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Tanah Merah menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Darul Hidayah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus persiapan menyambut bulan penuh berkah. Bakti sosial yang dilaksanakan di Tanah Merah ini melibatkan jajaran petugas lapas bersama warga binaan. Mereka bergotong royong membersihkan bagian dalam dan luar masjid, mulai dari ruangan utama sholat, halaman, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh lapas dan bapas di Indonesia untuk melaksanakan aksi sosial menjelang Ramadan. Kepala Lapas Kelas 3 Tanah Merah, Lukas Apono mengatakan, pihaknya memilih Masjid Darul Hidayah agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk di lingkungan yang bersih dan rapi. Hari ini, Senin tanggal 16 Februari 2026, seluruh lapas bapas diinstruksikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan bakti sosial menjelang persiapan Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, memasuki bulan puasa. Jadi kami Lapas Tanah Merah memilih Masjid Nurul Hidayah melaksanakan pembersihan supaya masyarakat melaksanakan sholat menjelang bulan puasa itu masjidnya bersih, kelihatan rapi. Melalui kegiatan ini, Lapas Tanah Merah berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Maba semua, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Tanah Merah, Lukas Apono menegaskan bahwa kegiatan bakti sosial di Masjid Darul Hidayah, Kabupaten Bovendigul merupakan wujud nyata pembinaan integratif bagi warga binaan. Bakti sosial yang digelar menjelang Ramadan ini melibatkan petugas dan warga binaan dalam kerja bakti membersihkan area masjid. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan yang tidak hanya berfokus di dalam lapas, tetapi juga mendorong kepedulian sosial serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Kalapas Lukas Apono menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembinaan integrasi secara menyeluruh bagi warga binaan, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan institusi yang harus ditakuti. Ia juga menyatakan pihak lapas terbuka untuk membantu pengurus masjid apabila di kemudian hari membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk kerja bakti maupun bantuan sosial lainnya. Maksud dan tujuan agar pelayanan ini bagian daripada pembinaan integrasi integral bagi warga binaan, tetapi juga bagian daripada edukasi kepada masyarakat bahwa lapas itu bukan satu instansi yang harus ditakuti. Tetapi kalaupun nanti ke depannya masjid ini minta bantuan, kami juga bisa membantu. Terlepas daripada bantuan kerja bakti, kami lapas juga bekerjasama dengan rumah sakit melaksanakan kegiatan donor darah ketika ada pasien yang membutuhkan darah, baik itu dari warga binaan tetapi juga dari pegawai. Tujuannya adalah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kegiatan bakti sosial ini sudah dilaksanakan. Selain itu, Lapas Tanah Merah juga menjalankan kerjasama dengan pihak rumah sakit dalam kegiatan donor darah bagi pasien yang membutuhkan, baik dari kalangan warga binaan maupun pegawai. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Lapas Tanah Merah berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat
serta menunjukkan peran aktif dalam pembinaan dan kegiatan kemanusiaan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Diku TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Sekretaris Jenderal Badan Penasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara Yatetkun, Kabupaten Bovendigul. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi fasilitas, pelayanan, serta kesiapan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kunjungan Sekjen BNPP RI, Komjen Pol Makrusi Rahman, menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan peningkatan pelayanan di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk evaluasi
serta penguatan koordinasi lintas instansi di kawasan perbatasan. Dalam keterangannya, Makrusi menyampaikan rencana penyusunan peraturan presiden untuk pembangunan 2 PLBN baru, yakni PLBN Kombut dan PLBN Waris. Meski belum memberikan dampak signifikan secara bisnis, menurutnya pembangunan PLBN memiliki arti strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Saya juga berencana akan membuat peraturan presiden untuk pembangunan 2 PLBN yang ada di tadi kita lihat yang Kombut sama satu lagi. Enggak, yang ada 2 kan? Waris. Ya, jadi saya berkata nanti pulang. memang kalau terlihat secara bisnis tidak begitu signifikan, tapi secara kedaulatan kita harus kita bangun karena memang PLBN ini marwah kita sebagai bangsa Indonesia. Ia juga menyinggung sejumlah PLBN yang sebelumnya masih mengalami keterbatasan sarana seperti listrik dan mencontohkan PLBN Skow yang baru belakangan mendapat fasilitas pendukung secara maksimal. Terkait peresmian PLBN Yetetkun, Makrusi menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo semula dijadwalkan meresmikan langsung, namun peresmian dilakukan terpusat melalui PLBN di Nusa Tenggara Timur karena pembangunan infrastruktur pendukung belum sepenuhnya rampung. Kita lihat tanggal 3 juta yang sudah lama saja Skow, kemarin listriknya belum ada. Nah, kita sudah bersyukur kita sudah bisa bangun, kita bangga lah dengan bangsa Indonesia bahwa kemarin kita sudah bangun 7 PLBN yang diresmikan. Harusnya Pak Presiden Jokowi itu bersihkan di sini, tapi karena satu hal mungkin infrastrukturnya agak telat, pembangunannya jalan sama jalan. Meresmikannya melalui PLBN apa di NTT. Tapi yang penting kita punya kedaulatan di sini, ya, bisa terpelihara dengan baik. Bisa ini. Dengan perhatian pemerintah pusat, PLBN Yetetkun diharapkan semakin berperan strategis dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan hubungan bilateral di wilayah perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Ibu semua, Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada kepala dan jajaran petugas di Pos Lintas Batas Negara Yetetkun atas dedikasi mereka dalam mengelola kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Sekjen BNPP RI, Komjen Pol Makrusi Rahman saat melakukan kunjungan kerja ke PLBN Yetetkun di Kabupaten Bovendigul. Ia menilai meski hanya didukung 26 personil, para petugas tetap mampu menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan perbatasan secara optimal. Jumlah tersebut dinilai jauh lebih sedikit dibandingkan instansi lain yang rata-rata memiliki lebih dari 100 personil di kawasan perbatasan. Menurut Makrusi, dedikasi dan semangat petugas menjadi kunci tetap terjaganya pelayanan lintas batas dan kedaulatan negara di wilayah terdepan. Selain itu, BNPP memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara yang bertugas di perbatasan menjadi perhatian serius. Bahkan usulan pemberian tunjangan perbatasan bagi ASN BNPP telah disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI agar mendapat perhatian setara dengan TNI dan Polri. Wakilan kita dari BNPP, ya, terima kasih sudah mau bertahan di sini. Ya, luar biasa. Anggotanya berapa sih? 26. Biasanya kita biasa di atas 100, tapi apa-apa, kita tetap memperhatikan walaupun jauh di sini, kita juga kemarin sudah berusaha menambah. Kalau TNI Polri kan ada anggaran perbatasan, begitu jangan perbatasan bagi anggotanya. Kita ini belum ada, tapi ya itu kita pelan-pelan kemarin sudah menginformasikan kepada pihak Komisi 2 DPR RI agar teman-teman ASN ini
dimanapun di perbatasan tidak ada anggaran tambahan kan? Mudah-mudahan perjuangan kita ini bisa menyamai dari pihak TNI Polri. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antar instansi sekaligus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan ASN di garis terdepan negara. Tim Liputan Diku TV, Dedi melaporkan. Bapak langsung semua, info Diku akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul secara resmi membuka rapat kerja dan musyawarah daerah Ikatan Keluarga Toraja Bovendigul tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Keluarga Toraja yang selama ini aktif menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya, serta berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan musyawarah daerah dan rapat kerja ini bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk memperkuat solidaritas, merumuskan program kerja yang visioner, serta menyelaraskan peran organisasi dengan arah pembangunan daerah tahun 2026 dan seterusnya. Marlinus juga mengajak seluruh peserta menjadikan momentum Musda sebagai titik tolak memperkuat sinergi dan semangat kebersamaan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai umat yang beriman, saya mengajak Bapak Ibu, kita semua yang hadir untuk tidak bosan-bosan menaikkan ungkapan syukur terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saat ini kita boleh hadir bersama di tempat ini, bukan karena mampu dan gagahnya kita, tapi itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dikasihi Tuhan, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota keluarga besar Toraja. Dirinya berharap melalui forum ini akan lahir kepengurusan yang amanah, solid, serta mampu menjalankan program kerja secara terukur, inovatif, dan berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Bovendigul menggelar musyawarah daerah atau Musda dalam rangka evaluasi organisasi dan penetapan kepengurusan baru untuk periode 5 tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung Selasa 17 Februari 2026 ini menegaskan komitmen IKT untuk terus berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ketua IKT Kabupaten Bovendigul periode sebelumnya, Insinyur Yohanes Take, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya musda tersebut. Ia menegaskan Ikatan Keluarga Toraja merupakan wadah pemersatu keluarga Toraja di perantauan, termasuk di Kabupaten Bovendigul, dan tidak berorientasi pada kepentingan politik. Menurutnya, keberadaan IKT bukan untuk kepentingan kelompok semata, melainkan sebagai rumah bersama untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta mendorong anggota menjadi teladan di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya kasihi, berbicara tentang Toraja tidak terlepas dari budaya. Ketika Bapak Nixon Pampang yang baru saja terpilih sebagai ketua IKT yang baru membangun suatu rumah yang menyerupai tongkonan, ada fiksi-fiksi dari luar sana yang menyatakan bahwa Toraja datang bawa budayanya di Tanah Merah. Tapi itu kami terima karena itu juga suatu pendapat. Tapi saya sampaikan bahwa bukan kami datang bawa budaya kami di sini. Kami datang meramaikan Kabupaten Bovendigul. Saya ulangi, kami membangun, kami memajukan daerah ini, bukan membangun budaya kami. Kalau kami mau membangun budaya kami bangun di Toraja, kami bangun rumah di Toraja. Kalau kami egois, tapi kami bangun daerah ini, kami memberikan contoh ke daerah ini. Kami membangun rumah tongkonan di sini supaya daerah juga ini ada kebersamaan, ada Toraja ikut membangun di daerah ini. Dalam forum ini juga disampaikan hasil pemilihan ketua dan jajaran pengurus baru. Selain agenda pemilihan, Musda membahas penguatan struktur organisasi, mulai dari kelompok keluarga, komunitas wilayah, hingga pemuda IKT. Melalui musyawarah daerah ini, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Bovendigul diharapkan semakin solid, profesional, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta menjaga kerukunan masyarakat.
Tim Liputan Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak-bapak semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Turan Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas dan pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.